Kembali jumpa di channel Dirty Jeep. Beberapa tahun belakangan ini, dunia otomotif atau jagat otomotif Indonesia seakan mengalami gonjang-ganjing, terutama dalam hal harga mobil. Ini dipicu tidak lain karena kehadiran atau serbuan produk-produk mobil dari negeri Tiongkok. Istilahnya serbuan mobil Cina. Dan mereka tidak hanya menawarkan produk yang enak dipandang dan bahkan belakangan tergolong berkualitas, tapi juga mereka menawarkan harga yang sangat murah atau jauh lebih murah dari produk-produk atau brand pesaing mereka untuk kelas yang setara tentunya. Bahkan perbedaan itu bisa mencapai angka 100 juta untuk harga mobil. Misalnya kalau sebelumnya untuk sebuah MPV konsumen kita harus mengeluarkan dana 300 juta, dengan masuknya produk Cina mereka cukup mengeluarkan sekitar 200 juta. Orang-orang yang tidak memahami tentang fenomena serbuan mobil Cina ini, banyak yang dengan enteng mengatakan bahwa dari segi kualitas mobil Cina masih jauh di bawah kualitas mobil-mobil dari atau produk negara lain seperti Jepang, Eropa, dan Amerika. Benarkah? We have very good advanced equipment that we have state of the art. We have robots for our base coats and primer applications, as well as for our top coat and clear coats. We have good quality standards and also good quality procedures to make sure that we don't let anything out from the plant that we don't want to. Barangkali pandangan seperti itu sudah mulai harus kita ubah. Karena sejatinya industri mobil Cina sebenarnya juga dibangun dari industri mobil Jepang maupun Eropa. Contoh, salah satu merek yang mulai dan sepertinya mulai mengambil alih pasar di Indonesia atau mulai membuat kegaduhan di pasar Indonesia, saya sebut saja misalnya Wuling. Wuling di awal lahirnya itu bekerja sama dengan Mitsubishi. Perusahaan ini kemudian bersinergi dengan SAIC Motor yang justru ditopang oleh Volkswagen dan MG atau Morris Garage. Dalam proses ini tentu saja terjadi alih teknologi, sehingga jelas bahwa produk mobil Cina, salah satu contohnya adalah Wuling, seharusnya tidak diragukan lagi dalam segi kualitas. Lalu merek Cina yang lain lagi, DFSK. Merek ini mulai masuk antara lain lewat varian Glory 580. DFSK tidak bisa dianggap enteng. Produsen mobil ini bekerja sama dengan Citroen, Honda, Nissan, Peugeot, dan ada dua lagi. Bukti lain bahwa produk Cina seharusnya tidak diragukan itu bisa dilihat pada kasus Almas, Wuling Almas. Dengan mengganti logo Wuling menjadi Chevrolet, jadilah Captiva. Dan produksinya di Indonesia, Wuling yang diganti dengan badge Captiva, lantas diekspor keluar Indonesia. Jadi jelas tidak ada bedanya. Mudah-mudahan informasi tentang mobil Cina ini bisa memberikan pencerahan kepada kita bahwa di masa sekarang ini, dengan kemajuan teknologinya, mobil Cina harusnya tidak dipandang sebelah mata. Kalau boleh saya katakan bahwa saatnya Anda membeli mobil Cina, karena jelas dengan harga yang lebih murah Anda mendapatkan produk dengan kualitas yang sebenarnya bersaing. Salah satu contohnya BMW yang bekerja sama dengan brand Brilliance di Cina. Sekarang memusatkan produksi untuk mobil elektrik mereka itu di Cina. Dan nantinya produksi BMW iX3 itu akan dilakukan sepenuhnya di Cina. Jadi mobil listrik X3 itu akan diproduksi di Cina dan diekspor baik ke Eropa maupun ke seluruh bagian dunia lainnya. Baik, sampai jumpa di episode berikutnya.